Halo pemirsa Buser SCTV, pendatang-pendatang gelap dari negara-negara Amerika Selatan melakukan pengeroyokan terhadap 2 polisi New York yang sedang bertugas. Peristiwa ini memantik isu lama, sentimen negatif terhadap pendatang-pendatang gelap dari negara Amerika Selatan. Video ini merupakan rekaman kamera CCTV yang merekam kejadian pada 27 Januari 2024. Lokasinya berada di depan tempat penampungan imigran di Times Square, New York. 2 polisi yang sedang bertugas dipukul, dijatuhkan, dan ditendang secara bergantian. Para pelaku diidentifikasi merupakan pencari suaka yang tidak memiliki dokumen resmi atau pendatang gelap. Mereka sedang ditampung di sejumlah pusat penampungan di New York sambil menunggu proses administrasi untuk mendapat izin tinggal secara resmi di Amerika. Kepala Patroli Kepolisian New York, John Schell, menyebut 8 orang terlibat dalam kasus ini. You have 8 people attacking a lieutenant and a cop, running up to them, trying to kick him in the face and kick him in the face. You guys are okay? They were coming in from behind. Actually, they were all different directions. But there's one in a yellow shirt. Dari 8 pelaku, hanya 4 yang ditahan. Sementara 4 lainnya diduga sudah melarikan diri dengan bus menuju California. Tersebarnya video ini telah menimbulkan kemarahan di sebagian warga New York. Pertama, kemarahan tertuju pada aparat hukum dan sistem hukum sendiri yang kesulitan untuk menangani kasus yang melibatkan imigran. Kemarahan juga ditujukan kepada pemerintah karena kebijakan penerimaan imigran telah menimbulkan persoalan baru, khususnya di kota New York. Komisioner Polisi Kota New York, Edward Caban, mengaku bahwa gelombang kejahatan para imigran telah melanda kota ini. Today we are seeing similar situations with migrants. They're essentially ghost criminals. No criminal history, no photos, no cell phone, no social media. Sometimes we're even unclear on a name or a date of birth. Dalam beberapa waktu terakhir, Wali Kota New York tampaknya akan meninjau sejumlah peraturan kota yang menghambat penegakan hukum dari aparat imigrasi. Peninjauan ulang aturan itu penting karena New York menghadapi semakin banyak persoalan terkait imigran. Kota ini menjadi salah satu sasaran utama kedatangan imigran yang dikirim dari perbatasan seperti Texas menggunakan bus-bus setiap hari. Pemerintah kota semakin kesulitan untuk menampung para migran, sementara proses administrasi untuk masuk sebagai migran waktunya tidak dapat dipastikan. Ada aturan bahwa penampungan sementara hanya memberikan waktu 60 hari bagi imigran untuk tinggal. Jika melewati jangka waktu itu, mereka dapat diusir dari penampungan tersebut. Nasib semacam itu misalnya terjadi pada Karina Obando, seorang imigran dari Ekuador. Dia sudah tinggal di hotel yang dijadikan penampungan selama 3 pekan dan telah menerima pemberitahuan bahwa dia harus meninggalkan tempat itu dalam beberapa pekan ke depan. Yo le dije a mi hijo que aprovechen, disfruten el hotel, que estamos con un techo ahorita, porque ya nos van a mandar. Ya nos van a mandar y vamos a estar ya a dormir en el tren o en la calle. Y mi hijo solo se puso a llorar y dijo, tengamos fe. Ada ribuan keluarga imigran yang menerima peringatan untuk meninggalkan penampungan dengan segera. Kantor Wali Kota New York mempertimbangkan menangguhkan keputusan ini, tetapi belum ada kepastian yang diberikan bagi lebih 3.000 keluarga yang telah menerima pemberitahuan agar pindah sejauh ini. Kota New York yang kewalahan menerima kedatangan para imigran telah memperingatkan tidak ada jaminan bahwa migran akan dibolehkan tinggal di penampungan yang sama atau bahkan di bagian kota yang sama. We are here every day. People are here every day. Even if you get a shelter, it's for a short time, like 30 days. It means you are not even going to sleep. Because every single day you are waiting for the guard to come to wake you up to tell you, listen, tomorrow you need to leave. You need to leave. Tindakan kriminal yang dilakukan sejumlah imigran hanya salah satu pemicu dari sekian banyak faktor lain yang membuat sikap warga Amerika terpecah. Di Texas misalnya, negara bagian yang berbatasan langsung dengan Meksiko, warga setempat menggelar aksi menolak kedatangan imigran.
Kasus kriminalitas yang dilakukan para imigran ini mau tidak mau akan mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap isu imigrasi. Pada gilirannya, ini tidak hanya akan menjadi isu kriminal, tetapi berkembang menjadi isu politik di seluruh Amerika. Pemirsa, demikian edisi Buser kali ini. Saya Nur Hadi Sucahyo mengucapkan tetap waspada, kejahatan ada di sekitar Anda.